Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Sugestiono dari Program Studi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0486365584, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 3 basis data yang berjudul membangun aplikasi basis data. Lakukan praktikum yang meliputi kegiatan perintahnya seperti ini: praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Petunjuk pelaksanaannya dilakukan setiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP atau buku paket ya. Di sini saya mengikuti alur dari panduan, buku panduannya di sini ada semua. Selanjutnya, untuk nomor satu, praktikum transaksi. Ada 4 perintah di praktikum transaksi. Yang pertama itu commit. Commit itu adalah untuk menandakan transaksi sudah selesai dan terjadi perubahan data. Kita langsung contohkan saja karena di tugas sebelumnya sudah diajarkan untuk mendownload dan segala macam exam segitu segala macamnya. Saya sudah menstartnya. Lanjut, saya sudah membuka filenya. Kita pakai file yang kemarin lagi ya, file data tugas 2 itu yang basis data karena sama. Di sini ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Nah, langkah pertama yaitu kita klik rutin, langsung kita create new rutin, kita beri nama transaksi 1. Untuk definitionnya, untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengetikkannya di txt, tinggal mengcopy. Lanjut kita paste. Di sini ada ID dari pasien ya, dari data pasien ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Dengan value-nya ID pasiennya yaitu nomor 100 dengan nama Suges L Purwakarta ya. Lanjut kita go. Nah, kita execute untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah tertulis ya Suges dengan ID pasien nomor 100. Kita bandingkan dengan data pasien yang di sini ya. Kita refresh. Nah, di sini tidak ada data pasiennya, tidak ada data pasien nomor 100 karena pasiennya itu belum di commit. Cara mengkomitnya seperti ini. Langkah kedua yaitu kita ke rutin lagi, kita create new rutin, kita ketikkan transaksi 2. Definisinya kita salin lagi. Nah, di sini kan yang tadi nggak ada tulisan commit ya. Di sini di line 14 itu ada tulisan commit. Ya, gunanya untuk itu, untuk mengcommit. Sini kita go, kita execute lagi. Nah, cari tes. Nah, sini ada untuk nomor 110 yang tadi baru kita commit 110, kita bandingkan dengan yang pasien. Nah, di pasien juga sudah ada 110. Langkah kerja ini sudah terkomit dan sudah berhasil ya. Untuk selanjutnya itu rollback untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Selangkahnya sama, yaitu dengan klik database tugasnya, terus klik rutin, create new tab, langsung kita tulis transaksi 3. Untuk definitionnya kita langsung ya, rollback itu sebentar, kita itu dulu, salinkan dulu. Di rollback itu ada tulisan begin start transaction, insert into untuk data pasien juga ya. Untuk nomor ID pasien nomor 111,
Di kolom di line 13 ada tulisan rollback, itu berfungsi untuk yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada komen juga, langsung kita go, kita execute. Nah, tidak ada ya rollback, karena rollback itu kita cek lagi di pasien ya. Di pasien pun tidak ada, karena rollback itu eh, karena perintah untuk menggugurkan yang sedang yang berjalan itu kan yang tadi saya sebutkan. Karena perintah rollback berada di atas select, maka perintah select akan digugurkan oleh perintah rollback. Makanya tidak ada. Langkah selanjutnya, eh, checkpoint ya. Checkpoint di sini itu yaitu tempat terakhir di mana titik terakhir disimpan. Kita kembali lagi ke phpMyAdmin, kita buatkan kembali routines, create lagi, kita tulis transaksi 4 ya. Kita salin kembali yang sudah saya jalankan. Nah, untuk checkpoint ini ada beberapa nama ya di sini, yaitu mulai dari 1, 2, 3. Ada beberapa berbagai macam juga. Di sini ada alamat pasien, ada values 103 dengan nomor 103, save point 1. Terus untuk yang kedua ada rollback to save point nih. Di sini nanti tidak akan terbaca, tidak akan terinput di sebuah file ini ya. Dan yang ketiga tidak ada rollback. Kita go, kita cek. Nah, 103 di sini ada ya, 103, 105. Yang tidak ada itu 104 karena kena rollback, kena kena tergugur lah istilahnya mah. 103 ada, 105 ada yang tadi ya. 103 itu yang tadi ini ada, dan 105. Sedangkan 104 tidak ada karena terkena rollback. Kita cek di pasien. Nah, 103 dan 105, 104-nya tidak ada. Maka checkpoint sudah berhasil saya kerjakan. Selanjutnya yaitu trigger. Trigger yaitu untuk event yang dapat memicu perubahan basis data. Untuk prakteknya langsung kita kembali ke sini. Trigger itu membutuhkan dua data tambahan, yaitu obat dan transaksi obat, tabel tambahan. Untuk menambahkannya seperti biasa kita klik datanya, langsung ke SQL, kita ketikkan create table dengan nama transaksi obat, transaksi obat. Di tabelnya saya sudah menyiapkan juga, tinggal copy agar lebih cepat. Yang kedua itu create table untuk obat ya. Nah,
Di sini tuh ada create table transaksi obat dengan primary key-nya ID transaksi ya. Dan di data di tabel obat itu primary key-nya ID obat. Di dalam transaksi obat ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Di tabel obat ada ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok ya. Lanjut, langkah selanjutnya itu kita go. Nah, sudah berhasil semua. Langkah selanjutnya yaitu jangan lupa kita berikan indeks kepada dua tabel yang baru tadi ya, seperti obat dan transaksi obat. Biasa ke struktur, kita beri indeks transaksi obat juga. Setelah selesai semua, kita menentukan relasi lagi ya. Kita tambahkan relasinya kembali dengan ngetik more dengan designer open pack ya, karena kita tadi udah punya. Nah, di sini ada dua tambahan ya, obat dan transaksi obat. Langkah selanjutnya yaitu kita merapikannya dulu. Salah. Kita beri hubungan dulu ya. Yang pertama itu, nah, pertama itu untuk transaksi obat kita butuhkan ID pasien transaksi obat ke ID pasien pasien dengan bentar kita save lagi dulu ya. Nah, sudah create relationship dari ID pasien ke ID pasien transaksi obat ke ID pasien pasien. Sorry, terbalik. Maksudnya dari ID pasien pasien ke ID pasien transaksi obat. Nah, kita open page lagi dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu menghubungkan ID obat transaksi obat ke ID obat tabel obat. ID obat ke obat. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa kita save ya. Ini sudah terhubung semua. Selanjutnya kita membuat trigger ya. Langkah selanjutnya yaitu kita klik database yang tadi. Langsung kita klikkan triggers. Di triggers ini kita create new lagi ya. Create new triggers. Triggers name-nya kita beri nama tanggal jual. Tabelnya transaksi obat.
time-nya kita ubah ke after. Untuk definitionnya kita ketikkan update obat set stock sama dengan stock kurang new titik jumlah where dengan nama ID obat. Langkah selanjutnya kita go. Nah, tanggal jual sudah itu ya. Langkah selanjutnya memberi data pada tabel obat dengan mengklikkan obat. Klik obat, lalu kita ke insert. Ini tuh untuk memasukkan datanya, data yang tadi pada obatnya, misalkan obat apa aja yang akan kita masukkan dan jumlahnya berapa saja, harganya berapa saja, dan lainnya. Kita ketikkan ya, ID obatnya kita tulis 1, kode obatnya kita tulis 001, kode 01, nama obatnya amoxicillin saja ya, amoxicillin dengan harga 10.000. Misalkan ini contoh saja ya, stoknya kita bikin 100. Lanjut, eh, yang kedua kita beri nama ID 2002. Nama obatnya vitamin, harganya kita misalkan 15.000. Untuk stoknya 100 lagi aja ya. Nah, setelah selesai seperti ini, mari kita klik go. Nah, di sini sudah semua ya, insert intonya obatnya udah terdata, terinput dari mulai ID obat, kode obat, sebagainya. Eh, kita tambahkan satu lagi ya obatnya. Klik insert lagi, tambahkan dengan ID obat 3, kodenya, kode obatnya 3, nama obatnya paracetamol mungkin ya, paracetamol dengan harga di misalkan 20.000, stoknya kita buat 100 lagi aja ya. Habis itu kita go lagi. Tunggu. Obat itu berarti oke, sudah ada paracetamol, ada 3. Tadi yang satu lagi karena tidak, lagi di sini karena tidak diisi maka merah, padahal karena yang di sini cuma satu doang, saya go nya di sini doang saya. Setelah itu, setelah selesai dengan 1 2 3 nama, langkah selanjutnya yaitu mencoba menginput trigger dengan transaksi obat ya, dengan mengklik insert. Terus di sini yang tadi kan obat, sekarang kita ke transaksi obat. Kita coba ID transaksi yang tadi nomor 1 dengan ID pasien yang tadi itu. Kita milih ID pasiennya siapa ya, oh mungkin ini dengan nama Aceh, membeli
membeli obat satu ya. Obat satu itu tadi amoxicillin. Jumlahnya kita ketik 5 dan total harganya kita nolkan saja ya karena akan dicobanya ini doang. Kita klik go. Sudah. Kita cek di transaksi obat di obatnya ya. Nah, di obatnya sudah berkurang stoknya jadi 95 yang 100 karena sudah dibeli oleh si Aceng tadi. Langkah selanjutnya kita coba lagi dengan eh, ke insert lagi, kita coba transaksinya, ID transaksinya 2, kita pilih nama dengan pasien, misalkan nama saya sendiri Krisna, ID obatnya 2, jumlahnya kita misalkan 30 ya, jumlah yang dibeli obatnya. Total harganya kita nolkan saja. Lanjut kita go. Si Krisna itu tadi membeli 30 ya, membeli 30. Kita cek di transaksi obatnya. Nah, untuk vitamin kan tadi eh, obat yang dibeli vitamin dengan harga 15.000, tidak kita input tadi uangnya mah. Stoknya salah 100 jadi 70 karena sudah dibeli atau sudah dikurangi dengan yang pembeli tadi. Langkah selanjutnya kita coba kembali untuk langkah ketiga. Kita ketikkan 3 saja. ID pasiennya, pembelinya si Hilm, ID obatnya 3. ID obat itu yang tadi ya, ID obat 3 itu berarti paracetamol. Jumlahnya kita coba 25 ya. Jumlah yang akan dibeli totalnya kita nolkan saja. Kita klik kembali. Nah, si Hilm membeli obat di ID obat 3 yaitu paracetamol dengan jumlah obat yang dibeli 25. Kita cek. Nah, paracetamol dibeli 25 lembar dan yang asalnya 100, stoknya 100 menjadi 75 karena sudah dikurang 25. Sekian nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Kita lanjut nomor 2, praktikum data terdistribusi.